track yang lurus yang memang sesuai dengan apa yang nanti kira-kira akan ngehits gitu ya. Itu dari saya. Terus terakhir saya sampaikan lomba itu saya dulu lomba 9 kali itu kalah terus ya. Enggak kalah terus lah. 50-50 lah ya. Artinya spirit semangat untuk berjuang itu jauh lebih penting. Karena apa? Eh, Mahasiswa itu ibaratnya kita tuh ditempa gitu ya. Kita tuh jadi orang sukses atau enggak itu ketika mahasiswa udah kelihatan. Ketika kita banyak gagal di mahasiswa, kita banyak sakit di mahasiswa, bukan sakit hati ya. Artinya kita ikut lomba tapi kalah dan lain-lain, itu membuat kita semakin tough. Artinya setelah kita kerja itu mau kita gagal mau ini, itu rasanya itu seperti biasa aja gitu loh. Akhirnya kita bisa mencapai suatu tujuan itu dengan lebih cepat saat kerja, mencapai goals-nya itu lebih cepat, mungkin gaji lebih besar. Nah, itu didapat dari pengalaman-pengalaman yang berat gitu di waktu kuliah seperti itu. Jadi kalau kalian cuman kuliah aja dengan IP yang kumlot, menurut saya itu sekarang sudah hal yang biasa aja lah gitu IP kumlot. Zaman saya dulu nggak ada IP kumlot ya, jarang banget. Sekarang IP kumlot itu ya sudah standar. Nah, untuk itu saya memang mengharapkan kita semua ya dari dosen-dosen, mahasiswa kita berprestasi di tingkat nasional maupun internasional dan itu nanti kita akan mendukung gitu ya. Harapannya seperti ini nih, teknik industri gitu ya. Mereka itu conference bareng. Beberapa mahasiswa keluar ke Jepang gitu sama dosennya bareng-bareng keluar negeri di biaya undip gitu ya, disponsori sebagian gitu. Kalau mau kita boleh barengan gitu ya, adik-adik mahasiswa. Ya Pak kita conference bareng ngajak saya Bima, insya Allah kita akan support lah untuk luar negeri. Saya juga pengen keluar negeri nih. Apalagi kalau ada temennya lebih gampang gitu ya. Mungkin dari saya seperti itu sambutannya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan semangat untuk terus berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arya Reza Gama, STMT, atas sambutannya yang menggugah semangat kami. Selanjutnya yaitu sambutan dari penanggung jawab VIP kepada Saudara Arsa Maradinata, kami persilahkan. Terima kasih Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Departemen Teknik Lingkungan, perwakilan dosen Teknik Lingkungan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir, narasumbernya yang juga sudah hadir untuk mengisi materi untuk kita semuanya, serta Ketua Himpunan yang juga telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara Very Innovative People ini. Jadi juga saya lupa berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu juga dan hadir dalam acara VIP ini. Seperti yang kita semua ketahui ya, acara VIP ini merupakan suatu upaya kami dari HMTL dalam membantu meningkatkan kemampuan teman-teman teknik lingkungan untuk menyusun suatu LKTI. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan kakak-kakak dan teman-teman semuanya bisa tertarik mengikuti LKTI yang didasari juga dengan dasar yang kuat agar selalu sukses terus ke depannya. Untuk itu, marilah kita ikuti acara kali ini dengan semangat, walau kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi saya yakin dengan keinginan yang kuat, semua pasti akan bisa dilalui dalam keadaan apapun. Sekian sambutan dari saya, dijaga terus semangatnya, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Arsa Maradinata yang telah memberikan sambutan. Baik, para hadirin, teman-teman, sekarang kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dimoderatori oleh Saudara Irsyad Amrullah. Sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita. Silahkan operator ditampilkan CV dari moderator kita.
Ya, para peserta, teman-teman, apakah sudah terlihat di layar masing-masing? Terlihat Oke, sudah. baik. Seperti yang teman-teman lihat, inilah dia moderator kita bernama lengkap Irsyad Amrullah. Mas Irsyad Amrullah ini adalah teknik lingkungan angkatan 2017. Bisa dilihat pengalaman dari Mas Irsyad sangat banyak sekali ya, teman-teman. Yang terbaru adalah asisten dosen Tubes Perencanaan Pembangunan Pengolah Air Minum. Kemudian asisten laboratorium lingkungan 2020. Kemudian asisten laboratorium lingkungan dan satuan operasi 2019. Dan masih banyak lagi pengalaman dari Mas Icat. Nah, Mas Irsyad ini biasa dipanggil Mas Icat ya. Jadi saya manggilnya Mas Icat aja. Oke, ini beberapa achievement atau penghargaan yang pernah diraih oleh Mas Irsyad. Yang terbaru adalah finalis Lomba IPAL USK Batik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Kemudian lolos pendanaan hibah penelitian Undip 2020. Kemudian peserta terbaik School of Research BEM Undip 2019. Dan masih banyak yang lainnya. Dan Mas Icat ini juga pernah aktif sebagai Kabid Rinov HMTL 2019 dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang pernah diikuti oleh Mas Irsyad. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja kita sambut. Inilah dia Mas Irsyad Amrullah. Halo Mas Irsyad. Halo Hanif, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ada pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irsyad Amrullah dari Teknik Lingkungan Angkatan 2017. Nah, selama masa kuliah, tentu saja semua mahasiswa memiliki harapan untuk berprestasi. Tapi ternyata banyak teman-teman yang masih bingung harus mulai dari mana nih. Nah, kalau seperti itu, gimana sih cara kita mau mencari lomba, terus bagaimana cara mencari ide, cara mencari tim riset yang baik, kemudian bagaimana penulisan KTI yang benar, ataupun masih kurang percaya diri saat berbicara di depan orang banyak. Nah, pada kesempatan hari ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, pada penasaran kan? Untuk itu, saya akan membacakan CV dari pembicara kita yang tentu saja memiliki banyak prestasi, yaitu Saudari Ayu. Nah, di sini saya akan membacakan CV dari Saudari Ayu Putri Lestari, yaitu dari Departemen Teknik Kimia Angkatan 2018. Nah, Saudari Ayu ini sendiri memiliki cukup banyak prestasi dan juga organisatoris pastinya. Tergabung dalam staf bidang pendidikan dan keilmuan HMTK 2019, kemudian tergabung dalam forum studi teknik pada tahun 2019, yaitu menjadi staf bidang riset dan staf internal champion teams pada tahun 2020. Nah, berikut merupakan prestasi dari Saudari Ayu. Cukup banyak juga ya teman-teman. Jadi pada tahun 2020 ada Pekan Ilmiah Nasional, juara 2. Kemudian IMM Akbar yang diselenggarakan oleh UM Jakarta pada tahun 2020 mendapatkan juara 3. Kemudian ada lolos pendanaan kompetisi tahunan Indonesian PKM 5 bidang, kemudian lolos pendanaan hibah penelitian mahasiswa pada tahun 2019, dan masih banyak lagi. Nah, pada penasaran kan gimana sih pemaparan tentang LKTI atau KTI dari Saudari Ayu? Untuk Saudari Ayu, saya persilahkan. Ya. Cek. Suara saya udah terdengar jelas belum? Apa putus-putus ya? Sudah terdengar jelas. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta dan para panitia VIP 2020. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, dan saya juga berterima kasih banyak kepada para peserta. Ini pesertanya banyak banget, 63 orang, keren banget karena sudah menyempatkan waktunya untuk join bersama VIP untuk membahas tentang karya tulis ilmiah. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan. Nanti saya harapkan semua teman-teman di sini mendengarkan materi saya dengan baik. Terus walaupun sebenarnya saya tahu sebenarnya peserta di sini itu sibuk-sibuk karena ini kan kuliah online ya, jadi ya tugas pasti banyak. Terus ini juga kondisinya mau UAS, terus ya belum masalah hidup yang diurusin, pasti banyak lah ya. Jadi saya sangat apresiasi ini sekali waktu teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan VIP 2020 ini. Ya, sebelum saya masuk ke materi, saya mau menyampaikan nanti kepada teman-teman peserta VIP 2020, nanti untuk saya berharap teman-teman bisa mendengarkan materi saya dengan baik, memperhatikannya, karena di akhir acara nanti saya akan minta salah satu dari teman-teman untuk mereview materi saya, dan saya akan juga mengajukan pertanyaan kepada salah satu peserta. Nanti sistemnya diskusi aja. Nanti materinya ya 50-50 lah. Nanti materinya 50%, nanti kita perbanyak diskusi aja nanti ya. Terus saya juga minta keaktifan teman-teman. Suasananya jangan kita bawa tegang, santai aja. Jangan malu untuk bertanya, karena kalau misalnya teman-teman nggak bertanya itu nggak bakalan dapat jawaban teman-teman. Jadi silakan bertanya, apapun itu, enjoy aja, karena di sini kita sama-sama belajar, saya belajar, teman-teman belajar. Nanti yang salah kita perbaiki, yang benar kita perdalam, ya. Oke, sebelum saya masuk, saya mau nyapa peserta dulu ya. Oke, siapa ya? Oh iya, Dia. Halo Dia. Halo. Oh, udah kayaknya mungkin udah ada orangnya ya. Udah, lanjut ke Amanah. Halo. Kok pada diem ya? Halo Amanah. Di sini saya nggak mau bertanya teman-teman. Jadi saya cuma mau ngecek apakah teman-teman itu memang mendengarkan materi saya atau di bawah tidur. Saya takutnya di bawah tidur. Jadi nanti informasinya tidak tersampaikan gitu. Siapa lagi ya? Hanif. Siapa ini? Ya, Hanif. Oke, hadir Mbak. Ya. Ayo, masuk. Aman ya? Ya, aman Mbak. Jelas aman. Banget suaranya. Semangat banget ini pembicara kita, jadi kita ikut semangat ini Mbak. Harus semangat. Iya Mbak. Ya, kita masuk aja ya. Langsung ke materinya. Bentar ya. Udah kelihatan belum? Si loading ya? Belum terlihat Mbak. Sekarang udah terlihat? Masih belum. Oh ya. Udah sekarang.
Sudah? Sudah. Ya, saya harap nanti panitia ataupun peserta yang mungkin suara saya agak, misalnya mungkin ya putus-putus, silahkan sampaikan saja, nggak apa-apa. Karena nanti saya, kalau misalnya putus-putus, kita back lagi ke belakang ya. Oke. Nah, di sini kita berbicara karya tulis ilmiah. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya mau cerita dulu nih. Riset itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi teman-teman, riset itu adalah penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman, kalau dalam bahasa sehari-hari kita, riset itu adalah penyelidikan atau penelitian. Nah, kenapa sih sebenarnya harus terjun ke dunia riset? Apa sih alasannya? Terus kenapa sih banyak orang yang berlomba-lomba itu terjun ke dunia riset? Nah, ini jawabannya. Salah satunya adalah untuk membantu mewujudkan visi Undip. Dan biasanya teman-teman, kita kan sini S1 ya. Jadi biasanya S1 itu kita dituntut untuk membuat sebuah tugas akhir, yang mana tugas akhir ini itu gak jauh dari riset. Ya, jadi biasanya kita bakalan diminta untuk membuat sebuah penelitian tentang tugas akhir. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mengasah kemampuan riset teman-teman dari sekarang, nah itu bisa jadi bekal teman-teman untuk menyusun tugas akhir teman-teman. Karena biasanya teman-teman, saya banyak baca cerita atau baca berita di sosial media, banyak banget orang yang sering depresi lah gara-gara tugas akhir, sering keluh kesah lah, sering sambat lah kalau dalam bahasa kita kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengasahnya dari sekarang, nah itu bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, riset, kalau kita sudah punya riset, udah punya ide, tapi teman-teman gak menuangkannya ke dalam suatu karya tulis, atau tidak menuliskannya, nah itu menurut saya sama dengan nol. Karena ya sesuatu yang kita kerjakan tanpa kita tulis itu ya sering lupa gitu. Jadi istilahnya kita kayak melakukan sesuatu itu kemudian kita tulis supaya tidak lupa gitu. Dan manfaatnya cukup besar teman-teman kalau misalnya teman-teman itu bisa menulis riset teman-teman ke dalam karya tulis. Banyak banget manfaatnya. Nah, karya tulis itu laporan praktikum kah? Skripsi disertai tesis, PKM, makalah. Nah, ini teman-teman jawabannya. Jadi karya tulis itu adalah suatu karya dari suatu individu ataupun kelompok dalam hal menuangkan suatu gagasan dan ide secara tertulis terhadap pemecahan masalah dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini menurut Albertus Eka Putra Haryanto. Jadi biasanya karya tulis ini itu dibuat oleh satu orang atau beberapa orang secara per tim gitu. Nah, namun seringkali kita itu memandang sesuatu kata ilmiah itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang rumit, terbatas, milik pihak tertentu. Dan tentu saja ya kayak kita sulitlah untuk melakukannya gitu. Sehingga banyak banget di antara kita itu belum banyak melakukan atau mempelajari dan membuat karya tulis ilmiah. Karena menurut beberapa orang itu mindsetnya udah dipasang rumit, jadi mereka malas gitu mengerjakannya. Padahal teman-teman tidak serumit itu padahal kalau kita pelajari. Nah, untuk solusinya sekarang adalah jawabannya. Jadi teman-teman, saya harap ini teman-teman dengerin materi saya karena menurut saya ini penting sih. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau terjun ke dunia riset, insya Allah membantu lah ya.
Dan saya harap juga bisa diimplementasikan di teknik lingkungan ini. Ya, nih LKTI. Jadi banyak tuh yang nanya, LKTI itu apa sih? Jadi LKTI itu adalah ajang perlombaan yang diadakan oleh instansi atau perguruan tinggi untuk mahasiswa 2-3 orang dengan tujuan tertentu. Sebenarnya LKTI ini adalah salah satu bagian dari ajang lomba ilmiah. Ada juga ajang-ajang lomba ilmiah itu, salah satunya LKTI, esai ilmiah, terus yang sering diadakan oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan batubara, Pertamina, perusahaan sawit, Nutrifood. Nah, itu juga salah satu ajang karya ilmiah. Cuman bedanya dengan di sini, dengan LKTI ini, kalau di perusahaan-perusahaan yang mengadakan itu mereka mintanya proposal, ya, proposal riset berbasis bisnis. Jadi kalau di LKTI ini mereka mintanya full paper sesuai dengan subtema dan juga sesuai dengan tema yang mereka ajukan. Gitu. Nah, nih banyak nih. Ada beberapa orang tuh yang nanya, sebenarnya ikut LKTI itu susah apa gampang sih? Kok dia sering banget juara gitu? Ya kan? Banyak banget cerita kayak gitu. Sebenarnya teman-teman gampang kok. Caranya gimana? Ya, teman-teman harus buat karya tulis ilmiah. Nah, cara buat KTI itu seperti apa? Ya, tentunya kalau kita untuk membuat sebuah riset, itu pasti ada masalah dulu. Jadi ada masalah yang timbul, terus kita kayak menganalisa, itu solusinya apa? Seperti itu. Jadi dari masalah kita berpikir kritis untuk mencari solusinya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya mau kasih tahu dulu. Jadi menurut pengalaman awal saya mengerjakan KTI, di sini saya banyak banget membuat sebuah ya list lah ketika sebelum saya melakukan lomba LKTI. Khususnya untuk teman-teman yang baru baru terjun ke dunia riset, ya masih meraba-raba lah gitu kan. Nah, ini bisa banget membantu teman-teman. Jadi kalau untuk mengikuti karya tulis ilmiah itu, teman-teman harus list dulu nih, apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu. Jadi kalau saya itu yang pertama niat. Kenapa saya buat niat itu di posisi pertama? Karena gini teman-teman. Jadi niat itu sangat penting sekali karena itu sangat berkaitan erat dengan diri kita, dengan hati kita, dengan perasaan kita, dengan pikiran kita. Jadi kalau niat teman-teman itu setengah-setengah, ya semua apapun yang teman-teman lakukan itu pasti nggak bakalan semangat. Tapi kalau teman-teman nih udah ngumpulin niat, udah fix aku mau terjun ke dunia riset, udah full niatnya nih. Tapi kalau misalnya teman-teman itu udah terjun ke dunia riset ini, teman-teman harus terima juga konsekuensinya. Kenapa saya berbicara konsekuensi? Jadi biasanya gini teman-teman, kalau kita terjun ke dunia riset, itu kita harus bisa membagi waktu, mengatur waktu. Karena biasanya kalau kita berkutik dengan riset itu seringkali memakan waktu, menguras pikiran, terus menguras tenaga, belum kuliah yang mau diurusin. Jadi teman-teman harus bisa mengatur waktunya supaya kuliahnya juga nggak ketinggalan gitu. Jadi harus kumpulin niat yang full. Kalau bisa teman-teman bisa bikin prinsip kalau misalnya nggak selesai riset ini, aku harus lanjutin gitu. Aku nggak mau nyerah gitu. Nah teman-teman harus menanamkan prinsip-prinsip seperti itu supaya tetap semangat. Apapun yang teman-teman hadapi, baik itu mungkin masalah internal dari tim atau masalah internal, maksudnya masalah eksperimennya, teman-teman jadi semangat walaupun ya nggak sesuai ekspektasi lah nanti hasilnya, tapi teman-teman harus mencari jurnal-jurnal ataupun buku-buku yang membantu teman-teman semua. Baik itu di penelitian ataupun ya kita juga perlu
perlu mencari buku-buku tentang ya motivasi-motivasi lah gitu. Nah itu bakalan meningkatkan semangat kita. Makanya saya buat niat itu di awal. Jadi berkaitan erat gitu dengan diri kita. Gitu. Kemudian mencari tim yang cocok. Nah ini sering banget nih yang banyak banget yang sambat tentang tim. Ya, gini. Kalau dari saya pribadi itu saya mencari anggota tim itu tidak harus pintar, tapi konsisten. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena begini teman-teman. Karena menurut saya walaupun kita melihat secara nyata lah teman-teman kita itu pintar tuh belum tentu teman-teman dia konsisten. Jadi nggak perlu pintar tapi konsisten. Karena takutnya nanti yang pintar malah bikin masalah di tim kita gitu kan. Nah, mending yang konsisten, yang rajin, yang merasakan bahwa masalah timnya itu masalah dia juga gitu. Jadi dia bakalan kasih solusi lah sama timnya gitu. Dan nggak hilang. Jadi kalau dia merasa kayak gitu, dia bakalan muncul di grup, bakalan semangat untuk bukannya hilang. Nah, kalau misalnya teman-teman cari orang yang konsisten, pasti biasanya orang-orang konsisten itu dia tidak akan menghilang dan dia bakalan tanggung jawab dengan job desk-nya dia atau timnya dia. Gitu. Kemudian berdiskusi, mencari referensi, membuat job desk, membuat timeline. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi membuat timeline. Gini, ada trik untuk mengikuti LKTI. Jadi kalau teman-teman ikut LKTI nih, misal teman-teman nih baru pemula, ya kan? Pemula masih melakukan riset-riset yang banyak dulu, kan? Supaya baru bisa terjun ke KTI. Jadi teman-teman coba buat timeline. Timeline-nya itu apa? Timeline-nya itu ada 2. Timeline pengerjaan proposal dan timeline untuk KTI-nya. Jadi teman-teman setiap bulan itu coba searching, baik itu mungkin di Instagram info lomba, di gudang lomba, ataupun dimanapun itu, coba tuh di list bulan ini tuh lomba apa aja sih, deadline-nya kapan, terus temanya apa, subtemanya apa. Nah teman-teman coba susun itu, kemudian di samping itu teman-teman juga susun. Nah, dari sini kan nanti teman-teman bakal mengira-ngira nih, oh, berarti tanggal segini ada misalnya tanggal 20 Oktober itu ada LKTI ini nih. Nah, berarti kita harus menyelesaikan full papernya sebelum tanggal 20. Jadi paling penting banget teman-teman harus bikin timeline. Supaya kenapa saya menyuruh bikin timeline? Karena kalau ada timeline itu biasanya kita bakalan semangat untuk mengerjakannya, bakalan ya secara tidak langsung bakalan memaksa kita untuk mengerjakannya gitu. Daripada kita bekerja tanpa timeline. Nah, kalau bekerja tanpa timeline itu biasanya ya udah malas-malasan, terus ya urusan belakangan lah kayak gitu. Akhirnya mundur, ya udah akhirnya tamat gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus disusun timeline-nya. Oke? Kemudian konsultasi dosbing. Nah, konsultasi dosbing ini juga perlu, apalagi masalah full paper. Jadi teman-teman jangan malu-malu nih sama dosbingnya buat konsultasi. Gak apa-apa itu ditanyain apapun, misalnya, Bu, ini bab satunya udah sesuai atau belum ya, Bu? Coba ditanyain aja apapun itu, walaupun teman-teman merasa ya Allah pertanyaanku goblok banget gitu. Mohon maaf teman-teman. Gak apa-apa. Yang kita kan namanya belajar ya teman-teman. Jadi apapun yang kita tidak ketahui, daripada kita cari waktu untuk mencari jawabannya sendiri, mending kita tanya sama orang yang ahli, ya kan? Nah, jangan sampai teman-teman itu buat malu-malu konsultasi sama dosbing, karena biasanya teman-teman saya itu malahan dia cuma konsultasinya lewat ya email doang gitu, dan akhirnya ya gak maksimal lah gitu. Mending ditemuin langsung, diskusi langsung gitu.
Kemudian follow up timeline. Jadi ya kita bekerja tapi kita sambil follow up timeline kita. Gitu. Kemudian fiksasi KTI. Fiksasi KTI itu kita diskusi dulu dengan tim, ya, dengan tim ini apa aja yang mau direvisi nih. Terus fiksasinya juga kita minta pendapat dosen, gitu. Kemudian apply, baru komunikasi. Nah, teman-teman, aku mau cerita. Jadi satu karya tulis ilmiah itu bisa untuk beberapa lomba, tapi teman-teman harus melakukan pengembangan di setiap karyanya, gitu. Jangan teman-teman misalnya apply lomba ini dengan riset ini, dengan full paper ini, kemudian apply lomba ini dengan full paper ini lagi. Nah, takutnya terjadi diskualifikasi. Jadi teman-teman nggak apa-apa full papernya itu, tapi ada sedikit pengembangan, gitu. Jadi enak teman-teman kalau misalnya udah dari riset. Ya, nah ini nih sering banget sering banget banyak yang tanya ke saya itu, Mbak, kalau misalnya saya jadi pembicara tuh sering banget peserta nanya ke saya, Mbak, gimana sih cara cari ide yang baik itu? Gimana sih cara cari ide yang menarik itu, Mbak? Sementara saya bukan dari SMA yang backgroundnya suka riset gitu. Gini, saya mau lurusin. Jadi ada beberapa ya kita lah gitu. Kita ada yang memiliki pandangan tentang karya ilmiah itu kalau ide itu harus baru, ide itu harus wow, harus keren lah ide itu. Tapi yang saya mau perlurus itu adalah gini teman-teman. Jadi kita kan masih S1 ya. S1 itu perannya itu mengembangkan yang sudah ada. Kecuali kalau teman-teman itu S3. Nah, S3 itu beda lagi ceritanya teman-teman. Jadi S1 itu lebih mengembangkan yang sudah ada. Nggak apa-apa kalau misalnya idenya itu ya udah kuno, udah basi lah. Tapi kalau kita bisa mengemasnya, bisa membuatnya menarik, itu nggak bakalan ketinggalan zaman teman-teman. Jadi jangan malu, maksudnya jangan timbul perasaan sombong lah maksudnya dengan melihat kondisi. Misalnya kita melihat suatu kasus nih, oh kalau kita misalnya menawarkan ide ini kayaknya kurang tepat gitu. Jangan, pokoknya hargai pemikiran teman-teman apapun itu idenya. Karena kalau misalnya teman-teman nggak bisa menghargai pikiran teman-teman, menghargai pendapat teman-teman itu pasti udah nggak semangat lagi gitu. Pasti teman-teman bakal merasa sulit ini. Aduh, apa ya solusinya? Aduh, apa ya idenya gitu. Ya udah teman-teman coba cari, walaupun misalnya idenya itu kecil, maksudnya ya udah basi lah gitu artinya. Nggak apa-apa teman-teman tulis aja di kertas. Nanti teman-teman bakalan ya teman-teman bakalan pasti dari ide itu teman-teman pasti melihat nanti pasti mencari-cari teori lah ya. Nah, dari situ bakalan kebuka itu teman-teman. Sebenarnya ide ini tuh, oh berarti pengembangannya kurang ke sini idenya gitu. Atau pengembangannya kurang ke sini gitu. Ide-ide itu nggak harus sempurna teman-teman. Jadi setiap penelitian itu memang ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi nggak harus penelitian itu pure semuanya wow gitu. Maksudnya ya udah penelitian sempurna, nggak ada cacatnya gitu. Nggak. Yang namanya penelitian itu teman-teman pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihannya gitu. Baik itu pun di pas waktu kita menyusun TA, tugas akhir, ataupun pas waktu mengikuti karya tulis ilmiah gitu. Jadi ide itu tidak ada yang salah. Jadi berpikirlah sekreatif mungkin. Nanti dari situ teman-teman pasti terpacu untuk mencari ide-idenya gitu. Nah, ini salah satu ide inovatif nih. Kenapa saya tampilin ini? Karena ini teman-teman yang mau saya jelasin itu, ini tuh produk yang sama, itu teh juga. Tapi kita lihat di lingkungan industri, mereka tuh menghargai setiap ide yang ya baik itu pun mungkin kecil, udah pasaran idenya.
gak apa-apa, tapi mereka menghargai. Nah, bagaimana mereka membuatnya menarik, teman-teman? Jadi, mereka membuatnya menarik itu karena desainnya. Coba nih, kita lihat. Di sini ada yang kotak, ada yang botol, ada yang botol plastik. Nah, botol plastik ini kan udah, ya setiap minuman biasanya dikemas dengan botol plastik kan. Nah, yang membuatnya dia beda itu apa? Desainnya, teman-teman. Desainnya. Dia melakukan pengembangan di desainnya supaya orang tertarik gitu melihat minumannya. Gitu. Makanya saya saranin teman-teman itu, ya udah hargai setiap pemikiran teman-teman, karena ide sekecil apapun itu bisa dikembangkan, tergantung kita bagaimana mengemasnya dengan menarik. Nah, gitu. Kalau misalnya kita kaji ke dalam lingkungan, nah seperti ini. Itu kan tadi kita kajinya ke ke pabrik, kita kaji coba ke lingkungan. Nah, biasanya masyarakat tuh sering banget mengeluh tentang limbah. Baik itu limbah cair ataupun limbah padat. Misal, kalau limbah cair itu, misal teman-teman bisa bikin Filtex, degradasi limbah zat warna dalam meningkatkan kualitas air dengan teknologi berbasis fotokatalisis, titanium dioksida, karbon DIP, dan self-cleaning. Nah, bisa aja teman-teman bikin kayak gitu, judulnya ataupun idenya. Kemudian kalau misalnya di limbah padat, teman-teman bisa bikin Smart Car MCS, Micro Cultivation Support, pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Nah, salah satu contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya gini teman-teman. Sebenarnya pengolahan limbah dengan maksudnya pengolahan limbah ini tuh sebenarnya udah banyak teman-teman. Tapi kenapa maksudnya kenapa nggak ketinggalan zaman? Karena mereka mengemasnya dengan baik. Nah, dari judulnya aja mereka mengemasnya dengan baik, Smart Car MCS. Jadi tergantung kita teman-teman. Walaupun ide teman-teman itu udah, ya istilahnya udah kuno lah, tapi kalau misalnya teman-teman bisa membungkusnya dengan menarik, itu pasti bakalan tertarik, bakalan, wah ini apa nih? Nah gitu. Nah, ini saya juga mau cerita nih hal-hal yang dilakukan sebelum karya ilmiah. Jadi biasanya itu kita tadi udah dapat nih, coba teman-teman itu menulis pada kertas. Ya mungkin ya kayak note gitu. Kemudian dari situ teman kayak searching tentang ide teman-teman, walaupun misalnya idenya tadi kita ngomongnya udah lama, ya, teman-teman sering. Nah dari situ teman-teman bakalan timbul ya, inovasi-inovasi. Wah ternyata idenya ini harus dikembangkan ke sini supaya menarik gitu. Nah dari situ teman-teman bakal memperoleh informasi-informasi tentang ide teman-teman. Kemudian pikirkan tentang suatu objek. Nah artinya di sini, jadi teman-teman kalau udah ada ide, itu teman-teman harus mikir dulu nih, objek maksudnya apa ya? Sasaran teman-teman apa? Kalau misalnya biasanya teman-teman kalau udah dapat ide, udah bisa misalnya udah dapat ide, ada gambaran nih, wah udah ada ekspektasi lah alat seperti ini, terus nanti wah mereka pasti suka ini. Nah itu belum ekspektasi kita, cuman kita mikirin dulu sasaran kita itu siapa sih, masyarakat kah, perusahaan kah, atau bisa aja nanti teman-teman ya generasi milenial kah gitu. Jadi seperti itu. Teman-teman harus mikirin objeknya juga. Jadi buat ide nih. Terus setelah itu udah dikemas nih, mas. Nah, dipikirin juga nih objeknya. Misalnya objeknya generasi milenial. Ya udah kaitkan aja itu ide teman-teman. Yang biasanya generasi itu seperti apa sih? Kebiasaan seperti apa sih? Nah, itu bisa dikaitkan. Jadi ide teman-teman itu dikaitkan dengan objeknya. Kemudian perkaya wawasan berkaitan dengan objek. Kemudian mulailah menulis dan teruslah berlatih. Nah, untuk syarat karya tulis. Jadi
Untuk cara karya tulisnya itu pertama itu tulisan ilmiah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalau misalnya teman-teman mau terjun ke dunia riset, boleh teman-teman cari itu di search di Google, itu contoh karya tulis ilmiah gitu. Nah, coba teman-teman telah, itu pasti bahasanya mudah dipahami. Karena gini teman-teman, kenapa harus mudah dipahami? Karena kita nggak tahu reviewer kita itu apakah orang yang satu jurusan sama kita atau orang yang beda jurusan sama kita. Misal nih, kita ikut karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi Undip gitu. Kita bikin riset tentang lingkungan nih, kita ada teknik lingkungan. Belum tentu riset teman-teman itu dipahami oleh dosen-dosen atau reviewer dari Fakultas Ekonomi itu. Jadi teman-teman harus bisa juga menyusun kata-katanya agar bisa mudah dipahami. Kalau misalnya susah dipahami, teman-teman malah bikin kata-kata ya bahasa ilmiahnya banyak lah gitu, sehingga mereka juga menerima ini yang mau mereka sampaikan apa sih, ide mereka apa sih. Akhirnya reviewer jadinya bosan dan akhirnya ya udahlah, nggak usah masuk ke ini, udah full paper yang udah kita tulis itu selama berhari-hari tuh udah dibuang gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jadi kita juga selain mengemas, kita juga harus bisa menyusun kata-katanya supaya mudah dipahami gitu. Kalau bisa teman-teman full papernya udah disusun, itu coba teman-teman ya mungkin bisa konsultasi sama kakak tingkat. Coba dong kak, misalnya ini dibaca apakah kakak mengerti dengan penelitian kami, seperti itu. Kemudian membuat topik tertentu yang disajikan pada forum ilmiah untuk kepentingan tertentu. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dengan analisis yang lebih mendalam, dan yang terakhir adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang disertai dengan kajian pustaka. Terus lanjut. Nah, tadi udah nih syarat-syaratnya yang harus kita penuhi tadi itu. Kemudian kita lihat nih ciri-ciri karya tulis ilmiah itu seperti apa sih? Jadi yang pertama ada objektif, sistematis, cermat, lugas, tidak emosional, logis, jelas, terbuka, menggunakan bahasa yang baku, tepat, ringkas, dan jelas. Jadi yang saya singgung tadi masalah bahasa itu bukan maksudnya itu bukan bahasa kita sehari-hari ya. Jadi bukan bahasa gaul juga, tapi bahasa baku, tepat, ringkas, dan jelas. Dan terakhir adalah mendalam dan atau tuntas. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu, format penulisan karya tulis. Format penulisan karya tulis itu yang pertama, jadi karya tulis itu dia terdiri dari subbab. Bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5. Untuk bagian awalnya ini biasanya untuk lomba-lomba karya tulis itu ada halaman judul, lembar pengesahan. Biasanya lembar pengesahan ini formatnya dari yang mengadakan lomba. Biasanya itu tanda tangannya itu ya dosen pembimbing, terus ketua sama dekan fakultas teknik. Kemudian daftar isi dan abstrak. Kemudian bab 1 itu pendahuluan. Jadi terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan. Nah, jadi gini. Jadi orang yang sudah dapat ide itu biasanya dia udah ada gambaran mau ngapain dia selanjutnya. Kalau udah dapat ide pasti udah cari-cari nih, oh berarti aku harus perdalam materi ini, teori ini aku harus nyari ini nih, gitu. Nah dari situ teman-teman nanti bakalan kebuka nih pikirannya. Oh jadi begini, oh latar belakangnya bisa nih ini. Jadi kalau untuk menyusun latar belakang itu biasanya itu teman-teman perbanyak baca jurnal aja, dan biasanya di jurnal itu terletak di bagian pendahuluan. Nanti teman-teman baca pendahuluannya, jurnal 1, 2, 3. Terus gabungin aja pada menjadi satu latar belakang. Nah dari situ
Udah latar belakangnya. Nah, kemudian untuk rumusan masalah. Nah, gini, di rumusan masalah itu biasanya itu kita menceritakan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kalau untuk karya tulis mungkin masalahnya lebih ke masyarakat bisa, lebih ke industri bisa, pokoknya kita menceritakan masalah-masalahnya, kemudian di situ kita menawarkan inovasi kita. Kalau di karya tulis seperti itu. Tapi kalau di PKM pada umumnya itu mereka yang dimaksud sama mereka itu maksudnya lebih mendalam. Jadi yang diminta sama mereka itu adalah peneliti-peneliti terdahulu. Jadi seperti menceritakan penelitian yang berkaitan atau yang sejalan dengan ide teman-teman, itu diceritakan di rumusan masalah, kemudian dirangkum dan disimpulin sebenarnya masalah yang dihadapin penelitian itu pada umumnya apa sih. Nah, baru nanti di akhir kalimat teman-teman nawarin, untuk itu inovasi kami bla 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 kayak gitu. Biasanya di rumusan masalah. Tapi di latar belakang juga harus disinggung, cuman tidak sedalam rumusan masalah. Tapi kalau di sini kan kita ngomongnya KTI ya. Jadi kalau KTI itu biasanya rumusan masalahnya itu kalau untuk teknologi itu biasanya bisa secara umum, tapi kalau teman-teman mau secara lebih rinci itu nggak apa-apa. Kemudian tujuan dan manfaat, terus bab 2 tinjauan pustaka. Nah, ini biasanya teori-teori atau komponen-komponen yang mendukung riset teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman nih risetnya itu tentang bikin suatu teknologi. Teknologinya apa? Teknologi ember serbaguna untuk budidaya ikan gitu. Nah, tinjauan pustakanya apa? Bisa aja tinjauan pustakanya itu ya komponen-komponennya. Apa komponennya? Ada air, ada teknologinya, terus ada ikan. Nah, itu teman-teman bahas di tinjauan pustaka. Terus untuk bab 3-nya, biasanya banyak terkendala di bab 3 ini karena menurut mereka itu susah. Karena ini saya kasih tips. Jadi untuk menyusun bab 3 itu, teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung untuk menyusun bab 3-nya itu dari jurnal, teman-teman bisa cari TA-nya orang dulu. Gak apa-apa. Cari TA orang. Biasanya kalau TA itu kan ada bab 1 sampai bab 5-nya. Kemudian bab 3-nya juga seperti bab 3 praktikum kan. Nah, di situ teman-teman telah itu metodenya yang digunakan seperti apa. Setelah itu, karena ya kalau misalnya di karya tulis ilmiah itu jangan sampailah menggunakan TA orang citasinya ya. Kalau bisa itu jurnal internasional atau jurnal nasional gitu. Nah, dari TA orang tadi, kita udah nemu nih, oh metode yang bagus tuh ini. Misal filtrasi metode yang bagus gitu, dengan membran. Ya udah teman-teman cari di Google Scholar, teknologi membran untuk filtrasi air gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa combine tuh. Bisa combine antara pendapat TA orang tadi sama jurnalnya gitu. Kemudian bab 4 pembahasan. Nah, itu biasanya membahas dari hasil yang teman-teman buat di pembahasan ini. Kalau bisa, kalau dari pengalaman saya, bikin suatu full paper itu yang paling menarik itu di bagian bab 1 dan bagian bab 4. Itu kunci supaya kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Jadi biasanya reviewer itu bakalan melihat full paper kita itu mulai dari abstraknya dulu. Abstrak, kalau misalnya abstrak kalian menarik, ya udah dia bakal baca secara keseluruhan. Dia bakal baca bab 1, latar belakangnya kekinian banget nih. Wah, ini baru banget nih gitu. Inovasinya baru banget nih gitu. Nah, kalau misalnya dia udah tertarik, dia pasti baca nih sampai ke bawah. Tapi kalau misalnya abstrak teman-teman ya monoton banget gitu, dia pasti ya udahlah, gak usah. Dia pasti ya udah dia menyingkirkan gitu. Padahal kita udah susah-susah kan bikinnya. Ya, kalau bisa
bikin abstrak, bab 1, bab 4 itu menarik. Bab 4-nya itu tips menariknya apa? Banyakin data, banyakin uji-uji yang berkaitan dengan organoleptik atau maksudnya uji-uji pengimplementasian lah. Baik itu organoleptik gitu kan, itu lebih ke masyarakat. Nah, kalau bisa disertain dengan data-data itu. Jangan lupa juga kalau biasanya di LKTI itu peluang untuk menangnya itu harus ada gambar prototipe. Kenapa? Karena gambar prototipe itu menunjukkan gambaran dari riset kita. Jadi ada sebagian reviewer nih, dia nggak mau baca secara keseluruhan full papernya. Dia cuma baca bab 1. Nah, bab 1 berarti mereka bikin ini. Ya udah, dia lihat, oh ternyata mereka bikin ini. Setelah melihat prototipenya, oh ternyata dia bikin ini gitu. Jadi ada sebagian orang yang lebih suka dia melihat langsung prototipenya. Dan prototipenya itu teman-teman juga harus kemas dengan baik. Itu yang maksud saya. Selain full papernya, itu teman-teman prototipenya juga harus dikemas dengan baik. Nah, kemudian bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, biasanya kesimpulan dan saran ini biasanya ya, itu menjawab tujuan dari riset teman-teman. Kemudian bagian penutup, itu ada daftar pustaka, dan ada beberapa ya lomba yang meminta daftar riwayat hidup dan lampiran. Nah, kalau misalnya gini teman-teman, jadi kalau misalnya full paper teman-teman itu terlalu banyak, karena biasanya di lomba karya tulis ilmiah itu teman-teman dia cuma sampai 10 sampai 15 halaman aja. Jadi kalau misalnya terlalu banyak data-datanya, ya udah dibuat di lampiran aja gitu. Jangan sampai teman-teman hapus, jangan sampai kayak gitu. Takutnya nanti datanya kurang, dibuat di lampiran aja. Gitu. Nah, sumber data informasi yang teman-teman bisa dapatkan itu ada jurnalnya, buku referensi, media massa, narasumber, terus peristiwa di sekitar. Nah, ini teman-teman ada yang tahu nggak tentang kenapa saya bikin gambar seperti ini? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Halo? Ada yang mau berani jawab? Ini jam berapa ya? Ya udah. Ada yang berani jawab nggak? Oke, kita lanjut ya. Mungkin teman-teman agak malu-malu, nggak apa-apa. Ya udah, kita lanjut aja gini. Kenapa saya bilangnya seperti ini? Karena saya bikin kepada teman-teman. Di sini saya bikin sebuah, kemudian saya bikin sebuah buku, bikin sebuah alat, trofi. Nah, itu artinya apa? Jadi gini, ada kita ngomong, kita cerita diskusi tentang pembuatannya dulu ya, pembuatan karya tulisannya. Jadi gini, ada suatu berita yang menunjukkan banyak banget nih ikan-ikan yang mati karena apa? Karena limbah. Banyak banget nih masyarakat keluh. Kenapa? Karena airnya tercemar sehingga ikan pada mati, sehingga produktivitas ikan menurun, iya kan? Nah, dari situ coba teman-teman telaah. Sebenarnya mungkin kalau misalnya kita ke teknik lingkungan, pasti mikirnya itu, wah gimana cara mengolah limbahnya, ya pasti kan gitu. Tapi kalau misalnya ada, misalnya dari teman-teman itu yang mikirnya lebih kreatif, wah ini enaknya diapain ya? Kalau misalnya limbah kan itu agak berat ya teman-teman. Kita pengolahannya, maksudnya kita juga masih semester 1 atau semester 2 lah gitu. Masih kurang lah ilmunya kayak gitu, gak apa-apa, cuman kalau dicoba gak apa-apa, tapi kalau misalnya teman-teman mau berpikir lebih kreatif, itu teman-teman pasti melihat, wah ini kayaknya butuh tempat untuk budidaya ikan supaya tidak menurun gitu kan. Caranya gimana? Ya udah, teman-teman searching aja di Google teknologi untuk budidaya ikan. Nah, di situ pasti bakalan keluar nih teknologinya apa
Apakah ya dengan menggunakan kolam inilah, dengan menggunakan ember. Nah, yang saya temukan itu apa? Banyak sekali yang tren sekarang itu pengolahan, maksudnya membudayakan ikannya itu, budidaya ikannya itu dengan menggunakan ember. Menarik sekali kan? Ember dijadikan budidaya ikan. Bahkan ya teman-teman, hasil panen itu lebih besar daripada kita menggunakan kolam. Artinya di sini maksudnya kalau di ember ini itu teman-teman ada dua fungsi. Di atasnya itu teman-teman bisa dibuat, dikasih apa namanya, dikasih sayuran hidroponik, terus di bawahnya itu teman-teman budaya ikan. Dan itu maksudnya dari cost-nya sendiri itu lebih murah dibandingkan kita melakukan ternak ikan di dalam kolam gitu. Biasanya kalau di kolam itu ya banyaklah nanti, artinya itu belum biayanya, belum nanti ya faktor-faktor lain lah ya, karena biasanya juga di kolam itu dia tertimpa langsung dengan, ya maksudnya tidak di lingkupan kita lah gitu. Kalau misalnya di ember kan itu bisa aja kita buat di dalam rumah, di belakang rumah, sehingga untuk dicuri pun, untuk diapain pun itu bisa, untuk untuk memperkecil lah gitu. Terus biayanya juga nggak terlalu mahal. Nah, di sini oh iya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oh ya udah. Jadi saya cepat aja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan riset ini. Teman-teman bisa mengembangkan yang sudah saya tampilkan ini, yaitu ember serbaguna, budidaya ikan ya. Nah, caranya apa? Ya udah teman-teman bikin pengembangan aja. Pakainya pakai apa? Ya udah pakai ditambahin filtrasi air. Kenapa? Karena biasanya budidaya ikan itu yang di dalam ember itu airnya harus diganti teman-teman. Gak bisa air itu aja. Nanti itu ikannya bakalan ya pertumbuhannya gak maksimal lah. Ada yang perutnya besar lah, ada yang mati lah seperti itu, karena ruang apa maksudnya, karena ruangannya juga kecil kan. Nah, harus diganti juga teman-teman 1 kali 1 minggu minimal. Jadi kalau misalnya ada filtrasi itu bisa meminimalisir, ya bisa mempermudah masyarakat juga lah. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman mau aplikasikannya ke masyarakat dan dijual, itu bakalan bakalan mahal banget, dan maksudnya prototipenya juga keren gitu. Bisa dibuat karya tulis dan dilombakan, dan bisa prototipnya dijual gitu. Nah, kalau misalnya udah teman-teman udah dapet tentang teknologinya, udah bahas tentang teorinya lagi, perdalam lagi teorinya untuk buat tinjauan pustaka. Nah, setelah itu baru nanti teman-teman kalau misalnya udah ada prototipe, udah ada full paper. Nah, biasanya kalau untuk mendapatkan juara, untuk bisa menang lah, itu biasanya besar kalau ada prototipenya. Apalagi prototipenya keren nggak? Jadi kalau prototipenya semakin, menurut aku prototipenya itu tergantung kita mengemasnya. Walaupun dia kecil ataupun dia pun besar, kalau kita mengemasnya menarik, itu pasti bisa menang gitu. Nah, sering banget nih. Sebentar ya, ini kurang 2 slide lagi. Jadi sering banget nih kalau misalnya aku kalau misalnya searching di info lomba itu sering banget tuh lihat lomba KTI sama esai, bedanya apa gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya full paper, udah punya KTI nih, beda esai sama KTI itu apa? Nah gini, teman-teman kalau udah punya full paper, ya kan, udah punya full paper bab 1 sampai bab 5, itu udah bisa ikut kedua ajang ini. Bedanya ini teman-teman, jadi kalau esai itu terdiri dari paragraf 5-7 halaman dari full paper teman-teman, kemudian karya tulisnya udah terdiri dari bab dan subbab. Jadi nanti teman-teman bisa mengajukan karya tulis, bisa mengajukan esai gitu. Biasanya kalau di esai itu, karya tulisnya itu, kalau untuk membuat esainya, teman-teman tinggal kopas bab 1 sama bab 4 aja. Nah, itu udah jadi esai. Tapi jangan lupa disertai kesimpulan. Dah, terakhir, saya mau jelasin manfaatnya dulu. Nah, teman-teman kalau misalnya udah punya riset nih, pasti teman-teman itu bisa ikut KTI,
PKM, udah pro banget lah, udah bisa ikut esai, expo, startup inovasi, dan bahkan mawapres atau mahasiswa prestasi gitu. Mungkin dari saya udah cukup. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya silahkan. Maaf ya Pak. Wah, menarik banget ya pemaparan dari Saudari Ayu Putri Lestari. Nah, di sini pasti teman-teman juga lebih termotivasi nih buat lebih berprestasi. Harapannya sih habis dari sini nanti teman-teman bisa search di Instagram seperti Info Lomba atau Gudang Lomba. Jadi teman-teman bisa langsung mencari tim riset dan mengaplikasikannya. Nah, di sini kemudian untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman bisa meninggalkan di kolom komentar berdasarkan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari para peserta nih, jadi aku juga ada pertanyaan nih buat Ayu. Jadi selama masa COVID ini kan kita juga tidak bisa melakukan penelitian secara langsung ataupun berinteraksi secara langsung. Nah, bagaimana sih menjaga motivasi kita agar wah aku harus berprestasi nih, aku harus ikut lomba ini itu, tapi dengan keterbatasan yang ada. Nah, kalau dari Ayu itu bagaimana? Secara kan tadi juga lolos PKM, pendanaan PKM buat tahun ini juga kan. Sekiranya bagaimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Irsyad ya tadi ya. Masih menarik banget. Jadi saya juga pernah dikasih pertanyaan sama seperti Irsyad. Ini pas COVID gini tuh kok mereka pada bisa lomba ya? Itu bikin risetnya gimana gitu. Sebenarnya aku mau jelasin ada dua kategori sih. Yang pertama ini. Jadi teman-teman jangan terfokus untuk mengikuti karya tulis saja, maksudnya karya tulis ilmiah saja. Teman-teman harus banyak perbarui bank-bank riset, maksudnya bank-bank itu banyak banget. Tadi kan saya udah bilang kalau misalnya karya tulis lomba karya tulis itu salah satu ajang ilmiah. Nah, ajang ilmiah salah satu ajang ilmiah. Jadi ajang ilmiah itu berapa? Pertama itu LKTI, esai, expo, startup yang tadi saya jelaskan itu perusahaan. Nah, menariknya pada saat COVID kayak gini, teman-teman saya saranin apalagi teman-teman juga masih belum punya riset, itu saya saranin teman-teman ikut kayak event-event yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan batubara, Indonesia, Nutrifood, sawit. Nah, itu mereka mintanya teman-teman sampai bab 3. Nah, setelah itu teman-teman apply nih udah nyusun bab sampai bab 3. Nah, itu kan nggak perlu maksudnya nggak perlu ke lab kan ya. Sistemnya sama kayak PKM gitu. Jadi teman-teman udah apply bab 1 sampai bab 3-nya, kemudian dari situ teman-teman bakal diseleksi siapa yang lolos pendanaan nanti. Nah, dari situ nanti teman bakal diinterview nih, apakah teman-teman bakal bisa lanjut ke tahapnya gitu. Enak kan kita dikasih pendanaan teman-teman. Jadi saya mungkin ada beberapa orang yang terkendala materi lah tentang riset ini, karena ya kita tahulah riset kalau lab-lab gitu kan mahal ya. Jadi teman-teman bisa cari jalan alternatif itu dengan mengikuti lomba-lomba yang ada di perusahaan-perusahaan. Nah, mereka tertarik enaknya kalau kita mengikuti lomba-lomba seperti ini, teman-teman, itu mereka yang kasih pendananya itu nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bikin proposalnya 10 juta, ya udah 10 juta gitu. Tapi kalau teman-teman mau bikin LKTI nggak apa-apa, coba. Tapi yang saya tahu sesuai pengalaman saya itu biasanya untuk lolos ke tahap full paper itu biasanya yang udah ada prototipenya, gitu teman-teman. Wah, terima kasih Ayu, sudah terjawab ya. Mungkin dari teman-teman lain juga ada yang bingung nih cara membuat
paper atau KTI itu gimana, bisa ditanyain langsung. Ini yang bertanya siapa? Saya, Irsyad. Oh iya ya. Oh, untuk menyusunnya sebentar. Saya lihatkan ya teman-teman. Jadi enaknya online itu kita bisa melihatkan secara langsung. Ini. Hybrid. Nah, nih. Oh iya. Jadi teman-teman tadi nanyakan ya terkait tentang penyusunan bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5 ya. Oke. Ntar saya liatin salah satu full paper saya. Jadi screen-nya udah kelihatan belum ya? Irsyad, apakah share screen-nya udah kelihatan? Kalau di saya belum. Udah. Ya, sudah. Ya. Udah, Mbak. Ya. Jadi, teman-teman, ini adalah salah satu karya ilmiah saya. Nah ini nih. Kenapa nih? Saya mau jelasin nih. Kenapa saya bikin tentang COVID gitu. Karena saya penelitian itu ya udah banyak lah ya tentang singkong segala gitu. Tapi yang menariknya saya kaitkan dengan COVID. Jadi seolah-olah ini merupakan ketahanan pangan untuk Indonesia pada saat COVID. Karena kita tahu kan seluruh sektor itu ya amat lah gitu. Banyak dampaknya, salah satunya pangan. Nah, sini nih saya bikin supaya tertarik. Kemudian untuk lembar pengesahannya ini teman-teman, jadi ini sesuai dengan format yang dari apa namanya, yang dari lombanya. Terus kata pengantarnya ini bisa teman-teman lihat di internet, itu banyak banget. Nggak diperinci aja nanti kata-katanya. Kemudian terisi biasa lah ya, terisi abstrak. Nah, abstrak ini teman-teman harus bikin menarik juga, karena kalau misalnya teman nggak menarik, ya dia nggak bakal baca sampai akhir gitu. Karena kita udah mikir, udah nguras tenaga, udah nguras pikiran, udah nguras waktu untuk bikin novel, tapi nggak lolos gitu, jangan sampai gitu. Jadi kita harus bisa pandai-pandai untuk mengkaitkannya dengan kondisi yang sekarang, apapun penelitiannya itu, supaya nanti kesannya penelitian teman-teman itu nggak ketinggalan zaman. Jadi di sini saya kaitkan dengan COVID, ya kan? Saya kaitkan dengan COVID, kemudian ya udah saya bikin solusi dengan yang saya tawarkan itu adalah salah satu produk beras analog. Kemudian ini, nah ini biasanya teman-teman. Nah, kalau di PKM itu kan kita harus mengikuti formatnya. Tapi kalau di KTI itu cuma kayak latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan karya, manfaat penulisan karya, kayak gitu. Kayak gini doang. Tapi kalau di PKM itu rata-rata sampai 1.8 kalau nggak salah 1.8 kayak gitu. Nah, rumusan masalahnya ini lebih umum ya teman-teman. Jadi kalau di PKM itu kan dia minta dirinci nih penelitian terdahulu. Nah, kalau di sini saya bikinnya rumus masalah itu tentang COVID. Ya, saya sudah menyinggung dari awal tadi kan tentang COVID. Berarti bahwa saya juga harus mengaitkan dengan COVID gitu. Permisi. Gimana? Ini sudah ada yang bertanya.
ada Yulia Cahyani dari Teknik Lingkungan Angkatan 2019. Iya. Bisa menghidupkan mic-nya untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Mas Icat atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yulia Cahyani Putri dari Teknik Lingkungan 2019. Sebelumnya izin bertanya ya Mbak Ayu. Saya mau bertanya, kalau misalnya nih Mbak, kita udah bikin tim untuk ikut lomba LKTI. Nah, ketika tim itu terbentuk, tapi ternyata ada salah satu anggota yang justru hilang-hilangan. Nah, itu gimana ya Mbak untuk mengantisipasinya? Itu kita treat untuk supaya mereka tetap bisa berkontribusi di tim kita, atau kita mencari penggantinya ya Mbak kalau misalnya sistem pembuatan LKTI tersebut. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Jadi ini siapa yang bertanya tadi? Yulia. Yulia. Ya, terima kasih Yulia atas pertanyaannya. Jadi untuk mengatasi orang yang seperti itu dalam tim, ini gini teman-teman, jangan sampai teman-teman tuh tertarik emosinya untuk marah-marahin dia karena dia suka hilang-hilang. Jangan sampai, karena semakin kita marah sama dia, itu semakin dia merasa malas teman-teman. Jadi yaudah aku sering dimarah-marahin, yaudah aku nggak mau deh, aku udah malas gitu. Dia bakalan mikirnya kayak gitu. Jadi jangan sampai terpancing emosi lah gitu. Diingatkan, kalaupun misalnya dia udah keterlaluan, bener-bener udah hilang, lost banget maksudnya, udah nggak ada kabar, ya daripada itu memberatkan teman-teman dan jadi beban, ya mending ganti tim kayak gitu. Tapi kalau misalnya karya tulisnya itu udah jadi, bahkan udah hampir jadi, itu jangan sampai lah ganti tim gitu, karena kan udah banyak kan kontribusi dari setiap orangnya gitu, jangan sampai lah ganti tim gitu. Diingatkan baik-baik, tapi jangan sampai terpancing emosi gitu. Sudah terjawab ya, Saudari Yulia? Sudah, oh terima ya, kasih Mbak Ayu. Ya, mau kasih Gimana, tips Mbak? juga. Jadi mau kasih tips juga. Jadi kalau mau cari tim itu, dia harus benar-benar komit ya teman-teman. Nggak perlu pintar teman-teman, tapi dia komit. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Dia merasakan masalah timnya itu masalahnya dia juga gitu. Supaya dia nggak ada rasa untuk dia mau hilang-hilangan gitu. Dan kalau bisa ya teman-teman, cari timnya itu orang yang juga ya harus memikirkan juga lah pengalamannya gitu. Karena kalau misalnya kita nyari semua orang yang benar-benar kita mulai dari nol gitu, nggak ada yang menonjol atau misalnya yang udah berpengalaman dari riset gitu, nanti bakalan gak jalan gitu. Jadi kalau bisa harus ada yang lebih menonjol gitu, supaya diskusinya masuk. Itu ya. Oke, mantap banget nih. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Reza Lesti dari perwakilan KSL Undip. Jadi akan saya bacakan saja pertanyaannya. Dulu waktu maba ingin sekali ikut LKTI, tapi berpikir kalau ilmu yang didapat belum mumpuni. Sedangkan ketika dirasa sudah cukup ilmu, sudah disibukkan dengan KP, KKN, TA, dan lain-lain, menurut Ayu sendiri bagaimana ya menanggapinya? Ya, jadi ini yang saya mau sampaikan teman-teman. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita di maba itu benar-benar kesempatan kita itu untuk menggali semua informasi, baik itu tentang lomba, tentang riset. Kalau bisa itu kita perluaslah jaringan dengan apa? Dengan mengikuti organisasi. Dengan kita mengikuti organisasi itu bakalan, wah ini mbak ini sering ikut LKT ini, ya udah kita diskusi aja sama mbaknya, ya curhat-curhat atau cerita-cerita. Oh ini saya begitu teman-teman. Kemudian diajak. Sebenarnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus banyak jaringan, terutama sama orang-orang yang udah ahli. Kita tahu karena dia melihat kita di organisasi itu orangnya kompeten, orangnya bertanggung jawab, itu dia bakalan ngajak gitu. Tapi kalau misalnya nih teman-teman, kita udah disibukkan dengan KP, udah disibukkan dengan KKN, kayak gitu, bakalan susah sih untuk bagi waktunya gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman tetap mau semangat, ya kalau nggak pernah juara, aku nggak mau lulus gitu. Siapa tahu ada prinsipnya kayak gitu kan. Nah, gak apa-apa.
teman-teman bisa nyicil dulu, nyicil full papernya, tapi kewajiban kita dalam KKN ataupun itu jangan sampai ketinggalan, nyicil aja. Nyicil yang saya jelaskan tadi, kita bikin timeline. Jadi sebelum kita tamat, kita perkirain dulu nih timeline seperti apa gitu. Itu teman-teman. Nah, sudah terjawab ya, Rezia. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Hesi Rahma, Teknik Lingkungan Angkatan 2019. Mohon mic-nya bisa dinyalakan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hesi Rahmawati dari Teknik Lingkungan 2019. Izin bertanya, Kak. Kan tadi Kakak menyarankan untuk lihat TA terlebih dahulu ya. Kalau emang bingung metodenya bagaimana. Nah, semisal nih ternyata metode yang kita pakai tuh harus izin terlebih dahulu. Iya. Atau istilahnya harus sudah dipatenkan. Nah, itu tapi kita nggak tahu ternyata udah dipatenin. Nah, kita udah pakai metode itu, terus kita udah dapet hasilnya. Nah, baiknya itu kita minta izin ke si pembuat metode atau kita ulang lagi dari metode lain, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, menarik banget. Jadi, saya nyampaikan kalau kita bingung metodenya, menyusun metodenya itu kita pakai TA ya. Nah, ini teman-teman. Kenapa biasanya orang yang kalau orang yang baru terjun di dunia riset pasti dia pusing banget dia jurnal. Dia kayak nggak mood karena jurnal itu biasanya monoton tulisan gitu kan ya. Terus ada grafik nggak, karena baru semester 1 semester 2 nggak ngerti cara bikin grafiknya, baca grafiknya, ya udah akhirnya dia tinggal nggak baca lagi. Tapi saran saya kenapa bikin TA, karena gini, bisa Hesi atau siapa ya panggilannya, Rahma ini menemukan suatu metode itu di TA. Nah, jangan maksudnya itu gini, dia misalnya pakai metode filtrasi. Nah, metode filtrasi itu Rahma cari di Google Scholar, itu metode filtrasi itu banyak. Jadi misalnya dia pakai metode filtrasi dengan menggunakan ini, terus Rahma cari di jurnal ini dengan menggunakan hal yang sama gitu. Dengan menggunakan hal yang sama, Rahma itu ngikutnya bikin citasinya itu jurnal itu yang TA ini itu cuma sebagai untuk memacu Rahma sendiri untuk berpikir tentang metodenya itu. Karena kalau misalnya kita lihat metode yang ada di jurnal itu biasanya tulisan semua dan itu paragraf, bahkan itu susah dipahami kan ya. Nah, kita hanya di TA kita jelas tuh bisa menyerap informasi. Oh, dia ternyata pakai metode ini. Ya udah, saya cari di Google Scholar itu metode filtrasi. Nah, nanti dikaji nih jurnal-jurnal yang metode filtrasinya itu apa aja. Kalau semisal nih udah dipatenkan ya tadi, itu teman-teman makanya teman-teman saya saranin itu pakainya jurnal. Jangan pakainya TA, karena TA itu saya minta itu cuma buat jadi acuan doang supaya kita nggak mumet gitu ya, supaya kita nggak mumet. Jadi lebih baik kita pakai jurnal, tapi kita mengarahnya ke metode itu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kalau dipatenkan susah juga soalnya. Nggak perlu, maksudnya nggak mungkin kan diulang dari awal gitu kan. Jangan sampai, hindari yang kayak gitu. Jadi citasinya itu semakin citasinya itu berbentuk jurnal internasional, itu full papernya semakin bagus karena terintegrasi gitu, tersertifikasi. Jadi semakin jurnal internasional, semakin banyak jurnal internasional, semakin bagus. Nah, oke. Sudah terjawab, Hesi? Mau nanya lagi? Ya, mau nanya lagi. Udah ya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi kedua untuk sesi tanya jawab dari Amanah Insani Kamila, perwakilan dari instansi KSL Undip Teknik Lingkungan Angkatan 2018. Mohon dihidupkan untuk mikrofonnya.
Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah masuk? Masuk. Sudah. Ya. Yang pertama, pertanyaan tuh dasar banget. Itu bagaimana membangun diri atau memacu diri untuk tertarik ke riset. Padahal kadang tuh beberapa orang tuh ada yang minat, ada yang enggak gitu. Terus yang kedua, misal nih, kalau kelompoknya dari beda jurusan, gimana cara membagi waktunya? Atau baik pembagian tugas atau apapun kan jadwal matkulnya Beda. kan beda, terus tugasnya juga beda-beda. Gimana tuh caranya? Terima kasih. Ya, makasih Ana. Jadi ini teman-teman, tadi yang pertanyaan itu bagaimana cara membangun diri supaya tertarik ke dunia riset. Jadi salah satunya itu yang berpengaruh itu adalah lingkungan. Jadi kalau kamu berada dalam suatu lingkungan yang hanya cuma ngejar IP gitu ya, ya udah kamu bakal terpacu IP tanpa kamu menggunakan yang namanya ilmu di luar non akademik yang sangat membantu ketika kamu kerja gitu. Jadi kalau saya dulu maba itu saya benar-benar cari itu organisasi yang benar-benar dia banyak alumninya atau banyak ya tertarik sama riset lah gitu. Akhirnya kemudian saya masuk FST kemarin kan. Nah di situ ternyata saya ketemu dengan orang-orang alumni PIMNAS, dengan orang-orang yang sering LKT. Di situ kayak saya terpacu gitu. Padahal saya jujur, saya ini bukan dari mahasiswa, bukan dari SMA yang backgroundnya riset. Nah SMA saya ini padahal tertinggal banget ini. Tertinggal banget, bahkan nggak tahu itu maksudnya riset itu, bahkan nggak pernah ikut lomba-lomba pun jarang gitu. Tapi kenapa saya bisa seperti ini? Karena itu lingkungan yang mempengaruhi saya. Jadi mau tidak akan memaksa saya, wah ya harus kayak gini nih, harus kayak gini gitu. Dan jangan lupa, tadi yang saya sampaikan, kalau semakin kamu berada di lingkungan yang suka riset, biasanya orang yang suka riset itu juga mereka pasti mikirin kuliah juga sih. Maksudnya kuliah tetap jalan gitu, bukan riset dulu, bukan. Tapi setidaknya kita ada dorongan lah buat untuk tertarik sama dunia riset. Gitu. Terus jangan lupa kita juga ngumpulin niat. Misalnya nih teman-teman, wah aku udah di lingkungan riset, ya udah senang. Nanti sebentar lagi aku lomba gitu. Nah, jangan mikirnya kayak gitu. Tapi kita juga harus ada niat. Wah aku harus kayak gini nih, harus bisa nih, harus bisa. Kalau enggak, misalnya aku nggak pernah lomba, aku malu nih gitu. Harus ada niat juga yang kuat gitu. Terus untuk yang kelompok tadi, misal kita kelompoknya beda-beda nih, judulnya memang agak susah. Jujur saya juga pernah bekerja sama dengan orang yang beda-beda jurusan, bahkan sering tabrakan jadwalnya. Tapi saya gini, saya prinsipnya gini, saya mau ngasih bikin riset, misalnya amanah mau bikin riset tentang budidaya ikan dengan menggunakan ember tadi. Nah, tadi di situ ada ilmu lingkungan, air, terus ada teknologinya, itu bisa jadi anak industri atau anak mesin gitu, yang untuk memodif modif alatnya gitu, atau bisa untuk perlu desain nih anak arsitek kayak gitu kan. Nah, cara bagi waktunya gini, mending kalian tetapin apa aja outline-nya. Maksudnya apa aja yang mau dikerjain, terus dibagi nih job desk-nya, dikasih timeline, terus pokoknya tanggal segini nih harus selesai. Kamu harus selesai tanggal segini, kamu harus selesai tanggal segini, tanggal 30. Nah, itu kita diskusi lagi. Nah, biasanya kayak gitu kalau saya. Tanggal 30 kita harus diskusi nih, presentasi masing-masing job desk kita gitu. Biasanya kayak gitu sih saya. Mana-mana. Oke, sudah terjawab. Oke, ya sudah. Terima kasih. Ayo. Ya, selanjutnya. Jadi kalau misalnya, bentar. Jadi kalau misalnya kalian mau minta rapat-rapat mulu, jangan rapat-rapat mulu. Jadi rapatnya satu kali, tapi dibagi job desk-nya, itu ya. Kalau rapat-rapat mulu itu nggak efektif juga sih menurut saya. Gitu. Ya, lanjut.
Oke, selanjutnya ke sesi yang terakhir. Tadi Mbaknya juga sudah di awal sudah bilang kalau akan ada simulasi gitu ya. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, saya mau minta dari salah satu peserta ya. Saya harap nanti yang saya panggil ini ya semoga nggak tidur ya. Jadi karena ini apa namanya? Udah jam segini juga kan, takutnya tidur. Siapa ya? Oh, Muhammad Izul Haq ini. Ada nggak orangnya? Halo? Halo Mbak. Ah ya. Halo. Halo. Gimana? Aman? Insya Allah aman. Ya, bisa nggak Izul Haq nge-review secara singkat materi yang udah saya ajarin tadi? Secara singkat. Tadi Ya, sempat secara singkat aja. di tengah sih. Ya, nggak apa-apa. Tadi di awal tuh tentang awal-awal riset, gimana riset dari masalah-masalah kayak kelompoknya, milihnya kayak gimana, milih yang rajin daripada yang pinter cuman gak rajin, terus masalah tadi ada penentuan ide, terus lagi tadi ya. Bapak ngomong aja, tahu Izul Haq aja deh. Tentang riset itu apa? Gak usah dari saya. Tentang riset itu. Sebelumnya Izul Haq udah pernah lomba-lomba atau misalnya udah pernah bikin riset gitu nggak? Baru paling biasanya bikin esai, cuman nggak pernah menang juga, belum pernah. Terus baru ini kemarin PKM. Oh, lolos pendanaan? Alhamdulillah lolos. Wah, coba bisa diceritain tuh proses cara bikinnya gimana, seperti apa, rapat-rapatnya seperti apa, diskusinya seperti apa? Kalau ini berarti dari awal atau dari? Terserah. Ini kalau dari awal tuh aku ikut itu untuk ikut PKM aku nyari tim gitu kan. Kebetulan kalau tim itu dari teknik lingkungan ada Yayu, nih ada juga di sini orangnya. Iya. Terus kita nyari ide itu kami konsultasi dengan dosen Pak Bima. Oh. Jadi teknik juga ya dosennya? Iya. Jadi kebetulan Pak Bima itu ternyata punya ide nih. Ya udah yang melaksanain idenya itu dari kami yang buat PKM, dan itu butuh orang dari jurusan lain kan. Akhirnya kami nyari dari teknik elektro, ketemu Gigi. Oh iya, teman-teman. Nah, jadi dari situ bikin proposal, alhamdulillah lolos sampai pendanaan juga. Kalau diskusi ya pas awal-awal bikin proposal ya kita ketemuan kayak malam itu ya. Kadang pas pas lagi banyak nugas juga tetap ketemu, yang penting tugasnya tetap jalan gitu. Benar. Tapi pas setelah COVID ya rapat-rapatnya online, bikin grup Microsoft Team kayak gitu. Oh, mantap. Yang penting tadi kayak bener kata Ayu ya, Mbak Ayu ya tadi, bikin timeline sih yang penting. Soalnya kalau udah ada timeline tuh enak kerjainnya, ada target-targetnya. Iya benar. Jadi gitu ya, nanti Amanah ya tadi nanya. Jadi tadi Amanah juga nanya nih. Nah, salah satu contohnya nih tim Izul Haq. Nah, dia bikin timeline kan gitu. Oh iya, Izul Haq tadi sebelumnya udah diajuin ke Hibah belum? Apa cuma PKM?
Itu baru PKM aja. Mantep, mantep, mantep. PKM langsung lulus pendanaan ya, mantep. Oh iya, mau nanya lagi. Di sini oh ya, terima kasih Angel Haq. Terus mau nanya lagi nih, ada yang berani buat paparin materi saya atau mereview materi saya nggak dari peserta? Permisi Mbak, Gimana? waktunya sudah mau habis. Oh ya udah, ya udah. Iya. Ya, mungkin saya tutup aja kayaknya ya untuk materinya. Ya, saya mau berpesan aja kepada teman-teman di sini untuk jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk ya kita walaupun misalnya cuma karya-karya kecil gitu. Jangan maksudnya jangan kurung potensi kita. Jangan hidup kita monoton IP mulu, jangan. Karena di balik maksudnya masih banyak hal yang lain yang perlu kita kejar juga. Karena menurut saya kalau kita mengejar monoton ke kuliah saja, ya tanpa praktek, ya itu bakal agak kurang juga ya. Terus saya juga berpesan kepada teman-teman, teruslah coba apapun maksudnya, walaupun dengan menulis esai mungkin, ya baca-baca jurnal, browsing tentang apapun itu. Karena dari browsing-browsing itu biasanya kita bisa dapat ide teman-teman. Dan kalau saya bisa kasih tips terakhir nih, jadi kalau untuk dapat ide itu kuncinya kita sering-sering nonton YouTube tentang startup di luar negeri. Nah di situ nanti teman-teman bakalan kebuka nih pikirannya, wah idenya bagus banget nih, belum diterapkan di Indonesia. Nah bisa aja teman-teman diterapkan kan. Nah yang penting coba, terus jangan lupa untuk banyak-banyak baca buku, banyak-banyak searching, banyak-banyak browsing, banyak-banyak ya kalau bisa baca jurnalnya itu 1 hari lah kalau gitu. Kalau teman-teman kalau misalnya mumet ya udah 3 kali baca jurnalnya dalam 1 minggu gitu. Pokoknya ada gitu, dalam 1 minggu itu ada kita baca jurnal. Sehingga ada yang maksudnya ada yang informasi ada yang kita terima itu dalam 1 minggu itu. Jadi jangan pernah untuk takut mencoba, jangan pernah takut berkarya, karena kesuksesan itu teman-teman sesuatu yang mau kita capai itu tidak akan tercapai kalau misalnya kita nggak mencobanya terlebih dahulu gitu. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang bertanya lagi? Kalau misalnya nggak ada, ya udah saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan acaranya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ayu atas pemaparannya, keren banget nih materi pada hari ini. Terus di sini saya juga mau cerita sedikit. Jadi teman saya kemarin juga ada yang lolos lomba, terus dia menang, dan beneran kalau dia itu bisa banding ke departemen dengan penambahan jumlah SKS dan juga pengubahan nilai C ke B. Nah mungkin juga teman-teman habis ini, ayo nih aku mau ikut lomba, terus mungkin dari peserta yang di sini juga saling ngebentuk tim gitu, terus ikut lomba-lomba gitu kan juga bisa banget nih. Nah terus kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu yang pertama, karya tulis ilmiah merupakan karya dari individu atau kelompok dalam menuangkan ide atau gagasan secara tertulis dalam memecahkan masalah dari kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kita. Nah yang kedua, cara membuat karya tulis ilmiah diantaranya yaitu yang pertama, mencari masalah, kemudian menganalisa dan berpikir kritis dalam mencari solusi. Kemudian yang penting nih, yang harus disiapkan yaitu niat yang berkaitan erat sama diri kita. Kemudian kita mencari tim yang cocok, terus lalu kita mencari jurnal atau referensi, dan mungkin ke belakang itu sudah masalah teknis ya, jadi membuat job desk, timeline, kemudian konsul dosbing dan apply. Nah yang ketiga, syarat karya tulis ilmiah yaitu bahasanya mudah dipahami, analisis lebih mendalam, kemudian memuat topik tertentu atau permasalahan yang memang sedang urgent atau isu yang lagi panas sekarang. Kemudian hasil penelitian kita tentu saja disertai kajian pustaka. Nah yang terakhir itu perbedaan esai ilmiah dan KTI, yaitu untuk esai memang terdiri dari beberapa paragraf atau berisi gagasan yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Kemudian
KTI ini bersifat lebih kompleks dan juga apabila kita sudah masuk ke tahap full paper akan dibuatlah sebuah prototipe dari ide gagasan kita. Nah, nggak kerasa udah di penghujung acara nih teman-teman, tapi jangan pada live dulu ya, soalnya habis ini bakalan ada hadiah dari panitia yang bagi yang beruntung. Kemudian saya Irsyad pelaku moderator izin pamit. Maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Hanif selaku MC. Terima kasih. Baik. Cek. Baik. Terima kasih kepada Saudari Ayu Putri Lestari yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat banget buat kita semua ya, menyemangati kita semua untuk hal-hal mengenai riset dan lain sebagainya. Dan terima kasih juga kepada Saudara Irsyad Amrullah yang telah memandu kita tadi dalam materi dari Mbak Ayu ya. Oke, selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu pemberian ucapan terima kasih dari HMTL dan KSL kepada Saudari Ayu Putri Lestari. Baik, saya serahkan kepada Kurnia Mulyawati. Kurnia, silahkan. Iya. Cek apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah. Ya, baik. Di sini saya mewakili segenap panitia VIP Series 2 ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ayu Putri Lestari yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Jadi berikut merupakan bentuk terima kasih kami kepada Mbak Ayu Putri Lestari. Ya, mungkin belum seberapa ya Mbak, tapi semoga bisa terus memotivasi Mbak Ayu buat berkarya ke depannya Mbak. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih kembali. Terima kasih HMTL. Semoga setelah saya melakukan pemaparan materi ini banyak dari HMTL yang ikut karya tulisnya. Terus semoga tahun 2020 ini HMTL penyumbang emas terbanyak lah dari Amin. Baik. Oke. Baik, terima kasih Kurnia atas penyampaian ucapan terima kasihnya ya kepada Saudari Ayu Putri Lestari. Terima kasih juga Mbak atas materinya tadi ya. Semoga iklim riset di HMTL semakin meningkat dan semakin berkembang ya teman-teman setelah mendapatkan insight-insight baru tadi. Oke teman-teman jangan pada leave dulu ya karena habis ini kita acara kita belum berakhir nih, masih ada yang seru-seru nih. Apa itu? Ya seperti yang tadi saya katakan di awal karena acara ini tidak monoton mengenai materi dari pembicara dan lain sebagainya, tetapi kita juga ada quiz nih buat teman-teman. Oh mohon maaf, games maksudnya. Ya, games buat teman-teman. Jadi ini ada beberapa rules ya buat gamesnya. Untuk teman-teman nanti yang beruntung, yang join di quiz ini, bisa dapat hadiah menarik nih. Jadi kan lagi pandemi, uang saku nggak turun nih dari orang tua, jadi sabilah dapat pemasukan dari games ini. Oke ya, siap. Oke, mohon izinnya membacakan rules dari games ini. Baik, yang pertama, teman-teman peserta siapkan HP atau laptopnya. Kemudian kedua, klik link quizzes yang ada di kolom chat. Kemudian nanti masuk ke web quizzesnya. Kemudian yang ketiga, isi nama untuk bermain kuis. Kemudian tunggu hingga kuis dimulai. Baik, silahkan teman-teman peserta dicek di kolom conversation-nya. Di situ sudah ada link quizzes-nya. Oke. Oh iya, panitia, aku mau sebentar ya. Ya, gimana Mbak? Mau motong. Jadi tadi buat nama yang bisa nge-review materi itu tolong dicatat ya. Oh, iya Mbak Ayu. Ya, terima kasih. Baik Mbak Ayu. Selamat buat siapa tadi Mas Zul ya, buat Mas Zul.
dapat apa nih ntar dari Mbak Ayu nih. Selamat ya. Oke, teman-teman peserta silahkan join ya. Kami tunggu. Pasti udah nggak asing lagi nih teman-teman dengan games yang ya games yang lagi hangat-hangatnya kita kita mainin ya buat mengisi mengisi acara-acara seperti ini. Ya lumayan lah nambah uang saku teman-teman. Kalau mau GoFood kan tinggal pakai ini Sabi. Oh, bocoran sedikit nih buat teman-teman nih. Kuisnya itu ya nggak sulit sih. Yang penting kalau teman-teman memperhatikan materi yang disampaikan oleh pembicara kita tadi, pasti bisa jawab. Pasti itu. Oke, ini udah berapa nih? 24 orang. Ayo, ayo, tambah lagi. Wah, mantap. Baru 30 orang nih yang join. Yang join di Meet kita ada 50 orang nih. Ayo teman-teman yang belum join masih ada waktu. Silahkan. Rugi nih kalau nggak ikutan nih. Peluangnya sangat besar banget. Ada 3 pemenang ya, panitia? Ada 3 pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan sebanyak mungkin ya. Saya juga ikutan aja ya. Panitia kalau saya ikutan dapat nggak ya? Saya boleh ikutan nggak, Mas? Ayo, ayo, semangat. Ini setiap VIP itu memang harus ada ininya ya, Mas? Apa namanya? Quiz-quiz kayak gini. Oh ini sepengalaman saya mengikuti VIP Mbak, ini suatu terobosan baru Mbak. Oh iya, mantap sih. Apalagi pas waktu corona kayak gini kan ya pendapatan maksudnya uang saku kita juga menipis ya. Ya betul banget. betul banget. Lagi diem di rumah aja kan, terus butuh cemilan atau apa gitu, kebutuhan yang konsumtif gitu ya. Jadi ya buat tambah-tambahan lah ya. Wah, mantap. Oke. Oke, karena sudah habis waktunya buat pada join, udah ada 34 orang juga nih yang join. Operator bisa kita mulai ya. Teman-teman siap-siap ya. Saya hitung dalam 3, 2, 1. Mulai. Oke, kita lihat masih belum ada yang jawab nih. Oh, udah ada tuh. Siapa tuh? Selena. Wih. Wih, mantap. Jawabnya jangan lama-lama ya, teman-teman. Biar poinnya tinggi.
Wah, siapa itu? Anis. Ya, saya bacakan 3 teratas ya. Ini ada Anis, Zaim, kemudian siapa nih? Wah, yang urutan ketiga masih ganti-gantian. Waduh. Siapa pembicara VIP 2 hari ini? Oke, lanjut. Wah, ini sengit sekali nih, teman-teman. Zaim, Adinda, Zaim. Wah, siapa lagi nih? Bayu, Sekar, Kurnia. Wah, Zaim lagi. Mantap, mantap. Ya, mantap. Wah, Hataya. Ngompak dia. Baik, masih ada. Iya, ternyata masih ada yang naik lagi. Ya, apakah sudah selesai semua nih, teman-teman? Udah jawab semua soal kuisnya? Ya, sepertinya udah dijawab semua ya kuis-kuisnya nih. Oke, operator, minta tolong di scroll ke atas. Ya, seperti yang teman-teman lihat, inilah dia tiga pemenang kita dari games quizzes. Yang pertama yaitu Sekar, username-nya Sekar. Kemudian yang kedua username-nya Ataya. Dan yang ketiga username-nya Adinda P. Oke, saya ucapkan selamat buat teman-teman peserta nih yang udah berhasil nih menangin games kita pada kali ini. Oh iya, saya mau ngingetin kepada para pemenang nih, jangan lupa mengonfirmasi nama dan bukti ini kepada panitia nanti. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat ya buat Sekar, Ataya, dan Adinda P. Selamat ya, selamat dapat uang saku tambahan buat cemil-cemilan selama di rumah aja. Tetap jaga protokol kesehatan untuk semuanya dan stay healthy ya. Oke, dengan berakhirnya games tadi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman peserta yang sudah antusias dengan acara kami. Kepada seluruh peserta, ini ada info ya. Dimohon untuk mengisi link evaluasi dan absen yang ada di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat. Silahkan operator dilampirkan link evaluasi dan absennya.
agar para peserta bisa mengisi. Wah, kan tuh nggak rugi kan teman-teman nih pada malam ini ngikutin acara VIP, Very Innovative People. Udah dapat ilmu, dapat apa tadi tuh? Dapat uang saku, dapat sertifikat lagi. Mantep banget dah nih. Dan jangan lupa buat teman-teman diresapi apa yang disampaikan oleh pemateri kita tadi. Semoga itu ya, jangan terpaku dengan IP saja, namun segala hal yang ada di kampus, mari kita coba semuanya agar wawasan kita lebih luas. Itu ya teman-teman. Oke, linknya sudah ada di kolom chat. Silahkan teman-teman peserta untuk mengisinya. Ya. Baik, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara VIP Very Innovative People pada hari ini telah kita ikuti dengan lancar. Nah, selanjutnya kepada pembicara dan seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera untuk foto bersama ya, untuk dokumentasi acara VIP ini. Monggo, Mas, Mbak, dan teman-teman silahkan di-on-kan kameranya. Ayo, on cam. Now. Oke. Mbak Ayu, Mas Irsyad, Angga, Mas Farid, Mas Izul. Ayo yang lain. On cam yuk. Tony, Angel. Oke. Oke, Mas Acop. Oke, operator siap-siap ya. Operator standby. Oke, semuanya standby. Oke, standby. Saya mulai hitung ya. 3, 2, 1. Cheese. Oke, sekali lagi ya. Standby semuanya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas. Ya, Mbak. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Thank you. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Ya, demikian acara Terima VIP. kasih semuanya. Terima Ya, kasih. terima Terima kasih. kasih. Ya, demikian acara VIP pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi, juga kepada peserta yang menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan perkuliahannya. Semoga acara VIP Very Innovative People pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam keberlangsungan acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Para hadirin sekalian, sampai jumpa kembali pada acara VIP selanjutnya. Ikan hiu makan tomat, sampai jumpa di VIP selanjutnya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ani. Terima kasih teman-teman Terima kasih semuanya. yang udah datang, udah gabung. Makasih. Terima kasih semuanya.